Kita semua, puji Tuhan. Datang dan pergi, sama-sama katakan datang, sama-sama katakan pergi. Sampai sekarang saya masih belum menemukan lagu apa yang cocok dengan kata datang dan pergi. Aku apa? Bukan itu, bukan kau datang dan pergi sesuka hatimu. Enggak. Maksudnya apa? Coba Hero datang ini. Oke. Thank you. Nemani saya ya. Khotbah sampai selesai di sini ya. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan pakai kamu Hero. Oke, sekarang boleh pergi. Jadi datang, pergi sesuai dengan perintah yang nyuruh, perintah komandan. Prajurit Kristus. Jadi bukan sesuka hatinya, sesuka hati pemimpin, komandan. Lagu kuno Pak Bud, aku berserah itu. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Sama-sama ya. Oke. Dari awal. Aku berserah. Semua sama-sama. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi ya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Juru Selamat. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Dia yang punya kuasa surga dan bumi. Dia sanggup menyelamatkan kita semua. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, Dia penyelamat kita. Kuasanya tak terbatas. Kuasanya tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Kadang Juru Selamat bisa bertindak keras atau menyakiti kita sementara. Contoh ya, penyelamat orang yang tenggelam gitu ya. Ahli renang kan penyelamatnya, mau diselamatkan, umek kai, nggak mau diem, nggak mau nurut, akhirnya dibuat pingsan, dipukul, dak, supaya diem, supaya nurut. Seperti seorang bapak ya, kadang mendisiplin anaknya nangis ya. Ada tujuan supaya selamat. Kita buka Alkitab kita, Injil Matius 8 ayat 5. Injil Matius 8 ayat 5.
Kita membaca beberapa ayat. Ayat 5, baca sama-sama. 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8, jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sama-sama katakan, amin. Kita kunyah kembali ya, mulai ayat yang ke-5. Kembali ke ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, Tuhan yang berdaulat atas waktu kita, atas alam semesta ini. Dia yang berkuasa. Datanglah seorang perwira, sama-sama katakan perwira. Bisa komandan yang punya pasukan 100, ratusan, bisa 1000, jadi punya pasukan. Pemimpin militer, komandan militer, perwira, wow. Sama-sama katakan perwira. Wow, sama-sama katakan wow. Siapa yang mau, Bapak Ibu, mau enggak punya menantu seorang perwira? Ini bicara soal kelihatan di luar dan hati ya. Hati-hati. Ya, jujur manusia memang lihat yang di luar. Seragam, perwira, hormat. Ya, kalau saya seperti gini, pakai dasi, pakai jas, banyak orang hormat. Betul atau betul? Kalau saya pakai celana pendek, pakai kaos, megang perlengkapan parkir, pegang arit, pegang pacul di pinggir jalan, kemarin kerja bakti. Terima kasih Bu Dwi yang bantu, Bu Dwi Skodono, Bu Kikin, Saudara Hoki yang bantu saya. Hampir enggak pernah yang menghormati. Yang enggak kenal. Memang baju pengaruh. Kadang saya bergurau sama istri saya, udahlah yang baju biasa aja, wis cukup putih hitam terus saja. Oh jangan, istri saya kan seneng baju yang up to date. Ya, saya begini karena didandani istri. Ya. Istri bisa dandani saya karena dari jemaat juga. Terima kasih jemaat. Oh, nggak ada jawaban. Terima kasih kembali gitu ya. Saya ulang. Terima kasih jemaat. Kembali kasih.
Saya ingin semua jemaat itu tidak hanya melihat yang di luar. Yang di luar bisa menipu. Jangan hanya melihat, menghormati orang karena penampilan yang di luar, wah hebat, luar biasa. Kalau penampilannya sederhana, penampilannya kumuh, tidak dihormati. Jangan. Betul manusia melihat apa yang di luar, yang di mata. Tapi kita ingat ya, kita punya Tuhan, Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang mengasihi semua orang. Jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, mengasihi semuanya. Yang kaya maupun yang miskin. Mohon izin, yang jenderal maupun yang kopral. Harus tetap sopan pada semua orang, menghargai. Bagaimanapun dia adalah orang, manusia yang masih hidup. Jangan karena raja dihormati. Karena raja. Karena tukang angon wedhus nggak dihormati gitu. Bapak Ibu bisa menemukan di Alkitab ya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa Raja Saul, raja ya. Ul, kamu sudah tak tolak Ul. Tapi berkata kepada Daud yang tukang angon wedhus, kamu akan kulantik, akan aku urapi. Jujur, ayo. Kalau ketemu raja, ketemu tukang angon wedhus, lebih menghormati yang mana? Raja atau tukang angon wedhus? Kalau raja sedang tidak taat, tidak ada gunanya raja. Kalau tukang angon wedhus sedang dalam keadaan taat, wow. Tuhan menghormati. Bapak Ibu, jadi pelajaran juga. Yang sedang punya anak muda, cari mantu, jujurlah memang. Cari mantu ingin yang terbaik, yang pinter. Lulusan luar negeri kalau bisa. Yang punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi. Rekening pribadi. Jujur, lebih milih yang naik mobil daripada yang naik sepeda ontel. Cuma istri saya, bunda, salah satunya istri saya yang nerima saya yang naik sepeda ontel. Yang naik Mercy ditolak. Tidak tahu kenapa. Oh, saya tahu kenapa. Karena Papa James berdoa puasa. Gitu Pak Roy. Jadi Papa James datang ke rumahnya, dia tidak berani menolak. Ya. Tak kenal no anakku ya. Ya Om, saya Om. Gitu. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Saya tidak menjelaskan perwira ini ya. Ini berbicara soal luas tentang seorang perwira. Seorang yang berkedudukan, punya jabatan yang dihormati. Punya bawahan, punya pasukan. Pasukan yang selalu berkata, siap laksanakan. Siap dan siap melayani. Mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Sama-sama katakan memohon. Ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Jadilah orang yang rendah hati. Jangan sampai karena berkedudukan tinggi,
Nggak sopan sama Tuhan. Nyuruh-nyuruh, maksa-maksa Tuhan. Merintah-merintah Tuhan. Oh Tuhan Bapak yang baik, senang dimintai. Tapi caranya. Istriku, tolong siapkan makan. Aku kepingin disiapkan makan. Aku seneng kalau disiapkan makan istriku. Oke. Atau pilih yang mana lagi? Jam berapa ini belum masak? Aku lapar ini. Istri apa kamu itu? Tentang minta makan tapi cara menyampaikannya, nadanya, pemilihan kata-katanya itu mempengaruhi. Sudah siap? Terima kasih ya yang paham jemaat. Hati-hati. Cara berbicara, nada bicara, pemilihan kata-kata. Seyogyanya itu kata-katanya seperti orang pacaran. Meskipun sudah menikah 40 tahun. Gitu. Bapak, Ibu, Om, Tante, pacaranlah setelah menikah. Dan meskipun pengantin lawas. Seperti Ishak dan Ribka ya. Ketika raja ketika raja mengintip. Loh, kok berjumbu-jumbuan? Itu setelah menikah 40 tahun. Guyonan, gojekan. Bercanda. Sebulan setelah menikah, setahun setelah menikah. Biasa guyonan. I love you, biasa. Tapi kalau sudah 40 tahun. Itu luar biasa. Jangan dekat-dekat, sumuk aku. Kalau sudah 40 tahun. Sudahlah, kita seperti sahabat aja, seperti teman. Jangan, tetap suami istri. Memohon kepadanya. Yang tahu aturan. Unggah-ungguh, sopan santun. Siapa kita? Siapa Tuhan? Kalau boleh Tuhan. Kalau enggak boleh, enggak apa-apa Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi. Perwira yang memohon kepada Yesus dengan rendah hati. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Oh, yang sakit itu bukan perwira. Siapa yang sakit? Hambanya. Loh. Komandan yang luar biasa. Pemimpin atasan yang luar biasa. Yang punya belas kasihan, punya kasih. Punya kepedulian, perhatian. Jemaat, ciri-ciri orang yang berhasil, ciri-ciri orang yang sukses, itu diawal dengan orang-orang yang punya kepedulian, belas kasihan, perhatian. Sama-sama katakan peduli. Boleh katakan kanan kiri, aku mau peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Kalau kita berkata aku punya Tuhan, tapi kita tidak peduli, perlu dipertanyakan ya. Sungguhan tak punya Tuhan? Kalau Tuhan peduli, kita pasti juga peduli. Yesus berkata kepadanya, ayat 7. Aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Terima kasih Tuhan. Aku akan datang menyembuhkannya. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Jemaat, Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Lumpuh dan sangat menderita. Bersyukur ya bisa duduk di gereja ini pagi ini. Berarti enggak sedang lumpuh, enggak sedang sakit, sangat menderita. Sudah hamba, sudah batur, asisten rumah tangga, budak, apalah, bawahan, sakit lagi, lumpuh lagi, sangat menderita. Udah jatuh, ketiban tangga. Yang sakit, dengar baik-baik, Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oh, ini kayaknya baru sekali ini kata-kata yang saya temukan. Umumnya datang, jamah Tuhan. Ini enggak. Gak usah datang, aku enggak layak menerima Tuhan. Cukup katakan saja sepatah kata. Nggak usah repot-repot. Siapa aku ini? Yang bicara bukan hamba loh, perwira loh. Bisa mempercayai cukup dengan perkataan firman Tuhan. Jadi betul-betul menghargai kehadiran waktu, korban tenaga, korban waktu. Pekerjaan, karya, sentuhan tangan. Betul-betul sangat menghargai. Sangat menghargai waktu, kesibukan Tuhan Yesus Kristus. Manusia sejati, manusia. Cukup katakan saja sepatah kata. Jemaat, ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Sungguh-sungguh hargai firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, percayai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita sedang terus dicobai untuk khawatir, takut, dicobai untuk dikuasai kekhawatiran, dikuasai ketakutan. Terus tercobai untuk memperkatakan kenyataan. Memperkatakan masalah. Memperkatakan kekecewaan, kepahitan kita. Orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan kutuk. Jangan. Rugi sendiri kita. Perkatakan iman, meskipun belum terjadi. Meskipun yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita doakan belum terjadi. Terus perkatakan iman.
Perkatakan yang baik, yang benar. Katakan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ini juga hebat ini kata-katanya. Tuhan, aku seorang perwira. Oh, enggak, diawali. Aku nih bawahan. Betul, aku nih pemimpin. Punya ratusan, punya 1000 bawahan. Betul, tapi aku juga punya atasan. Jadi yang dibicarakan dulu, aku nih bawahan. Aku seorang bawahan. Ya, tapi juga di bawahku ada bawahan juga, ada prajurit. Jemaat. Pengalaman seorang perwira. Datang. Pergi. Kerjakan ini, kerjakan. Diawali dengan tabur dulu. Aku pernah ngalami yang melaksanakan perintah. Aku pernah datang, aku pernah pergi, aku juga pernah mengerjakan apa yang disuruh oleh komandanku, pemimpinku, otoritas yang di atasku. Jemaat, ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Tabur ketaatan. Kita akan menuai orang-orang di sekitar kita yang taat. Jangan cuma pintar, sering nyuruh orang supaya nurut, supaya taat. Kalau enggak nurut, kalau enggak taat, marah-marah. Bercermin, koreksi diri. Apakah kita jadi bawahan yang taat juga? Orang yang taat. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Ini pengalaman ini jarang loh. Atau baru sekali ini ya. Tuhan Yesus sampai heran akan iman seorang perwira ini. Hai umatku, hai murid-murid, dengar baik-baik. Kali ini baru ada iman sebesar ini. Jemaat, perhatikan baik-baik. Yesus enggak terkagum-kagum dengan perwira, komandan. Yesus kagum dengan imannya. Jangan tertipu ya jemaat. Jangan terkagum-kagum memuji-muji orang yang di luarnya. Pujilah yang karakternya. Bagus juga orang tua untuk memuji anak-anak bukan ketika bajunya bagus. Cantik karena bajunya bagus. Ganteng karena pakai dasi, pakai jas. Dipuji. Tapi seringlah memuji tentang kalau dia jujur. Terima kasih ya sudah jujur. Kalau dia rajin bantu pekerjaan rumah tangga. Terima kasih ya kamu rajin. Puji kebiasaannya yang baik, karakternya. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Yang kupunya hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan
kebenaran sampai selamanya. Jemaat, miliki iman yang besar. Oh, besar bagaimana? Sulit. Iman kecil aja nggak punya. Kadang beriman, kadang enggak. Kepercayaan, keyakinan kita bisa naik turun. Apa bisa punya iman yang besar? Percayai Tuhan Maha Besar. Fokusnya kepada Tuhan yang Maha Besar, bukan kita. Kalau kita fokusnya kepada diri kita sendiri, oh sulit untuk percaya, untuk yakin, untuk beriman. Pak, Bu, sulit. Lumpuh, mana bisa berjalan. Apalagi kalau sudah dokter, tabib angkat tangan. Uang habis, sudah jual rumah, jual kendaraan, jual aset. Jalan buntu. Jalan atas terbuka, selalu terbuka. Tabib angkat tangan, Tuhan sanggup turun tangan, katakan amin. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Hari-hari ini masih ya kita mengalami yang namanya kesulitan, kesukaran, kemustahilan itu ya. Tapi bagi Tuhan mustahil itu tidak ada. Percaya enggak percaya gratis. Yakin enggak yakin gratis. Mau beriman enggak beriman gratis. Ya pilih beriman dong. Tuhan mau, ingin tahu kehendak Tuhan. Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita semua. Membuat orang terkagum-kagum. Kok bisa kamu? Padahal saya kira, saya sangka kamu enggak bisa naik. Tak bisa bangkit kamu. Ternyata kok bisa. Wow, aku mau kayak kamu. Kamu ke orang pinter mana? Kamu ke dukun mana? Aku mau datang ke sana. Aku punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Yang punya kuasa surga dan bumi. Tidak ada satupun masalah kita yang tidak sanggup Tuhan selesaikan. Tuhan juru selamat dunia. Tuhan penyelamat nyawa kita. Ketakutan terbesar seluruh umat manusia adalah maut. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus, terbukti kubur kosong. Yesus mati 3 hari, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan akan turun yang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Nyawanya saja Tuhan berikan kepada kita, apalagi yang lain-lain. Sekali lagi, Tuhan Yesus kagum bukan karena perwira, bukan karena pakaian luar kita. Pastikan baik-baik, Tuhan Yesus kagum dengan ketaatan seorang perwira. Ketaatan kita. Pemimpin itu sangat bahagia. Disegarkan ketika melihat bawahannya itu taat. Kita berkata, orang taat itu seperti orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu yang kuat. Kalau tidak taat, seperti mendirikan rumah di atas pasir. Jemaat dengar baik-baik. Semua akan mengalami yang namanya hujan, banjir, angin. Semua, tidak pandang bulu. Tapi yang menentukan kuat, tetap berdiri teguh atau tidak, goyah atau tidak, itu apakah kita taat atau tidak. Di ketaatan itu bukan pilihan. Kalau boleh, silakan. Ini cuma saran lo ya. Saran untuk taat. Saran. Enggak. Taat tuh harus. Wajib. Penting. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Kita lihat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Apa? Iman yang sebesar ini ternyata siapa? Bukan orang-orang Israel. Bukan umat pilihan yang khusus. Teguran keras loh. Jangan sampai jemaat baru, jangan sampai orang berdosa baru ke gereja yang baru bertobat, perampok yang baru bertobat, PSK yang baru bertobat. Imannya mengalahi kita para pelayan Tuhan, WL Singer, pemusik, ngalahi pendeta. Alkitab juga pernah mengatakan kan, bicara keras, orang yang dosanya besar dan diampuni biasanya kasihnya besar. Dan bisa imannya besar. Merasa mendapatkan anugerah kasih karunia yang luar biasa. Hati-hati, jemaat yang Kristennya ini Kristen turunan. Biasanya kerohaniannya, kedewasaan rohaninya biasa-biasa saja. Ngenteng no. Enggak doa, enggak apa-apa. Enggak baca Alkitab, enggak apa-apa. Sudah pasti selamat. Jangan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menghargai sungguh-sungguh. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Itu wajib. Bukan supaya selamat. Hidup dalam kebenaran karena Tuhan sudah membenarkan kita. Pantasnya, layaknya kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan bukan supaya selamat, supaya masuk surga. Enggak, karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kita. Pantas, layak kita hidup dalam kekudusan. Mikrofon yang mahal, harganya 10 juta. Pantasnya di sini, di mimbar, untuk nyanyi, untuk ngobrol, ngomong. Pembicara seminar, untuk pengkhotbah. Jangan dipakai untuk di dapur, jadi ulek-ulek. Ulek sam. Gak cocok, gak pantas. Ulek-ulek ada dewek, ada sendiri. Jangan pakai mikrofon ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Prajurit Kristus. Semangat, perhatikan baik-baik. Jangan kau bangga sudah jadi jenderal. Bintang 1, 2, 3, 4. Berapa lah. Tapi pastikan kita dalam posisi taat. Meskipun sudah jenderal. Karena masih ada yang lebih atas dari kita.
jenderal di atas jenderal, pencipta segala jenderal. Kehebatan kita bukan ketika kita pakai baju jenderal, kehebatan kita ketika kita taat. Jangan terlalu bangga dengan pakaian seragam ini. Satu saat nanti kita bisa harus lepas seragam. Jangan terlalu bangga dengan kedudukan jabatan. Tapi pastikan kita bangga dengan kita mau terus taat. Saya tidak boleh terlalu bangga karena saya pendeta, gembala. Dan lumayanlah ada tambahan lagi, saya sebagai ketua Komisi Pemuda Remaja Anak se-Sidoarjo, Gresik, Madura, Surabaya. Lumayanlah. Tapi suatu saat bisa tergantikan oleh orang lain kan, jabatan kedudukan itu. Yang tak tergantikan adalah hidup di hadapan Tuhan untuk terus taat. Mau jadi siapapun, kedudukan jabatan apapun, hidup di hadapan Tuhan. Tuhan di mana saja, kita hidup di hadapan Tuhan kapan saja, ketaatan kita itu yang terpenting. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir saya tutup dengan kata-kata ini. Jemaat, dengar baik-baik. Ketaatan itu memunculkan yang mustahil jadi mungkin. Yang mustahil, yang sulit, sukar bisa terjadi kalau kita taat. Dengar baik-baik. Kita berkata, karena iman Nuh membuat bahtera. Bahtera yang menyelamatkan banyak kehidupan. Lebih banyak hewannya daripada manusianya. Perintah yang tidak masuk akal. Perintah yang belum pernah terjadi, belum pernah ada. Membangun bahtera yang besar. Jujur banyak dari kita ketika mendengar perintah, gak bisa Tuhan, gak bisa Tuhan, betul. Tapi kalau kita bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita kuat. Bersama Tuhan kita mampu. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, gagah perkasa, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kita. Kita hanya alat dipakai oleh Tuhan. Jadi alat yang berguna. Haleluya. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau menjadi prajurit-prajurit yang terkenal dengan ketaatannya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami menjadi prajurit Kristus. Suatu kehormatan. Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami. Suatu kehormatan. Kami adalah hanya hamba yang tak berguna. Hanya melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau taat sama Tuhan. Di rumah, di tempat kami studi, bekerja, tempat kami melayani, di jalan, dimanapun kami berada, kami mau taat. Terima kasih Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Melakukan apa yang Tuhan suruh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehendak-Mu yang terbaik terjadi di keluarga kami, gereja kami, kota kami, negeri kami. Tuhan pilihkan bagi bangsa kami Tuhan.
pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, haleluya. Indonesia di tangan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan, kebenaran, keadilan kiranya terus membanjiri negeri kami Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk.